Ansitu wasma'u wati'u Allah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Maka oleh karena itu, mari kita tingkatkan rasa ketakwaan kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk hadir menunaikan kewajiban kita untuk mengerjakan sholat Jumat. Semoga amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun judul khutbah yang akan disampaikan pada hari ini yaitu ada 4 ciri-ciri manusia di atas dunia ini yang mati hatinya dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah seseorang yang mengaku bahwa Allah sebagai Tuhannya, tetapi dia enggan, dia lengah, dia lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Allah menciptakan manusia di muka bumi ini tiada lain kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa ilahukum ilahun wahid, dan Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa huwa rahmanir rahim. Tiada Tuhan selain Dia. Dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kita sebagai umat Islam, Allah sebagai Tuhan kita, Muhammad sebagai Nabi kita, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita tahu
bahwa meninggalkan sholat itu adalah dosa. Kita tahu bahwa menyakiti hati orang lain itu adalah dosa. Semoga untuk kedepannya kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan menjauhkan perbuatan yang keji yang dapat menjerumuskan diri kita ke dalam neraka. Yang kedua, seseorang yang mengetahui secara hukum bahwa perbuatan yang dia lakukan itu adalah dosa, tetapi dia masih juga mengerjakan perbuatan tersebut. Dia tahu sendiri itu adalah dosa, tapi dia tidak takut untuk melakukan. Dia tahu meninggalkan sholat itu adalah dosa, tapi dia masih juga melaksanakan, lalai menjaga sholat. Ketika waktu subuh ketiduran, waktu zuhur kita sibuk bekerja mencari kebutuhan dunia, waktu asar juga kita sibuk lagi bekerja, waktu maghrib kita kecapean, waktu isya pun kita masih nyantai-nyantai. Jadi tak ada waktu luang kalau kita tidak menentukan, tidak memaksimalkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Kemudian dia tahu mabuk itu, berjudi, minuman khamar itu adalah dosa, tetapi dia tidak takut untuk mengerjakan. Dia tahu berbohong, ingkar janji, malah ada yang banyak berbuat janji ketika hendak membutuhkan orang banyak. Tetapi setelah dia janji, dia lupa dengan janji yang dia ucapkan. Dia tidak takut dengan azab Allah yang akan menimpa dirinya suatu saat nanti. Kemudian dia tahu bahwa durhaka kepada orang tua itu adalah dosa, tetapi dia masih durhaka kepada orang tua dan masih mengeluarkan perkataan yang kasar, menyakiti hati kedua orang tua. Mereka tahu bahwa membuka aib orang lain itu adalah dosa, tetapi dia masih juga mengerjakan. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang selalu takut atas perbuatan yang dapat menjerumuskan kita. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang mengaku setan itu, iblis itu sebagai Tuhannya, tetapi dia mengikuti, tunduk dengan perintah iblis. Iblis ini adalah musuh manusia yang tak pernah berdamai dari zaman Nabi Adam sampai saat sekarang ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qulna lil malaikati li Adam fasajadu illa iblis. Ketika aku, kata Allah, berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka malaikat sujud, kecuali hanya iblis yang sombong, yang memusuhi Nabi Adam sampai kepada emaknya. Jadi selama ini kita lalai beribadah, kita tak ingat
Ketika kita ingin melakukan kebaikan, kita selalu dihalangi. Ketika ingin berangkat ke masjid untuk mengadakan sholat Jumat, kita dirayunya. Tidak usahlah pergi ke masjid untuk Jumat besok, bekerja bela. Ini adalah rayuan iblis yang ingin menjerumuskan kita. Tetapi semua itu harus kita lawan. Jangan kita tunduk, jangan kita patuh terhadap perintah iblis yang hendak menjerumuskan kita. Kaum muslimin Allah, sinar Jumat berbahagia. Yang terakhir adalah, ataupun yang keempat, seseorang yang meyakini bahwa suatu saat nanti kematian itu sudah pasti datang menyebutnya, tetapi dia tidak menyiapkan pembekalan, dia tidak menyiapkan persiapan untuk menyambut kematian tersebut. Selama ini kita bisa melihat orang-orang yang telah mendahului kita. Kedua orang tua kita dulu masih lengkap, ayah kita, ibu kita, tapi sekarang dia tidak ada lagi. Insya Allah yang akan datang kita akan menyusul seperti mereka. Jadi perlu persiapan kita dari sekarang untuk menghadap kematian itu. Jika tidak ada persiapan, kita menjadi manusia yang rugi dan tidak akan beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Tiap-tiap benda yang bernyawa, mereka akan merasakan kematian. Fa iza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila ajal nanti sudah datang, detik itu juga tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan. Kamu akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari sekarang kita hayati, kita renungkan ketika hendak tidur di rumah. Bayangkan nanti kita dimanggilkan orang banyak, disabuni, diundurkan, diangkat ke rumah, dikafani kita, disolatkan, kemudian kita diarak keluar rumah, dipikulah oleh orang banyak kita menuju ke alam kubur. Keluarga kita menangis, tapi tak selamanya. Dia menangis hanya beberapa jam saja. Kita dimasukkan oleh orang banyak ke alam kubur. Dia yang lahan dasar gelap, ditutup dengan papan, ditimbun. Harta kita tinggal, istri kita tinggal, apapun tinggal di atas dunia. Yang kita bawa adalah amal ibadah kita. Ketika di atas dunia ini kita sujud beribadah, kita datang ke masjid untuk menjalankan sholat Jumat, kita isi kota infak, kita bantu orang lain, kita santuni anak yatim. Inilah nanti teman kita menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita bayangkan, kita hanya titipan Allah saja hidup di atas dunia ini. Kedepannya kita akan dipanggil, kita akan bertemu dengan Allah dengan malaikat yang sangat ganas, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Kaum muslimin Allah, sidang Jumat yang berbahagia, cukup disilah khutbah yang Hatib sampaikan pada hari ini.
Semoga untuk kedepannya kita bisa meningkatkan amal ibadah kita selama ini. Kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga hubungan baik kita kepada Allah. Kerjakanlah perintahnya. Sesibuk apapun kita, jangan kita lupa dengan perintah Allah yang diberikannya kepada kita suatu kewajiban bagi kita umat Islam. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa la zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aku qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amarna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallaman tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha yuhibbu makarimal umur wa yakrahu syaqabiha yuhibbu min ibadihi ayyakunu takmilihi imanihi wa islamihi wa la yahdil qaumal fasikin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arba'ahu laqad wasilin Sayyidina Abu Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa sihatan wal afiyatan fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.